dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fas'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa sebagaimana biasa melanjutkan kajian kita membahas kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Naam. Sini kita masuk ke pembahasan bab salat Jumat, dan perlu saya kasih disclaimer ya. Disclaimer itu apa disclaimer? Sedikit bocoran bahwasanya yang kita bahas adalah pembahasan sholat Jumat menurut perspektif mazhab Syafi'i, karena nanti ada masail-masail yang saya katakan bisa dibilang unik ya, yang mungkin kalau kita terapkan itu susah ya, karena banyak hal nanti yang mana syarat-syaratnya itu kategorinya mungkin agak susah kita terapkan di zaman sekarang. Tapi yang namanya hukum Jumatan atau sholat Jumat itu ulama berbeda pendapat terkait nanti rinciannya ya, tetapi hukum sholat Jumat secara umum ya nama hukumnya fardu ain, dan berjamaah dalam Jumatan hukumnya fardu ain. Baik, kita langsung baca saja apa penjelasan dari Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatri rahimahullah. Faslun fi syurutil jum'ah. Syurutul jum'ah sittatun. Al-ma'na anna syurut allati tushtaratu li sihhatil jumu'ah ziyadatan ala syuruti ghairiha min baqiyatis salawat sittatun. Syarat salat Jumat itu ada 6. 6 di sini selain syarat sholat yang sudah masyhur kita ketahui. Jadi aslinya syarat sholat Jumat itu 10, tapi yang 4 itu termasuk syarat sholat yang pada umum, menghadap kiblat, menutup aurat, toharoh, sama apa itu? Ya, mengetahui waktu sholat, dukhulu waktu sholat, sudah masuk waktu sholat. Nah, sholat Jumat karena dia spesial, jadi ada tambahan syarat, yang mana ini kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka Jumatannya tidak sah. Berarti kalau Jumatannya nggak sah, kita menggantinya menjadi sholat zuhur. Tapi saya katakan sekali lagi, ini syarat sah perspektif mazhab Syafi'i dan juga Hambali sebagian. Wa sakata 'ani syurutil lati tushtaratu liwujubiha wa hiya sab'atun al-islam wal bulugh wal aqlu wal hurriyatu wadh-dhukuratu was-sihhatu wal iqamah. Syarat tadi kan syarat sah akan disebutkan, dan syarat wajib salat Jumat itu sama, sebagiannya sama dengan syarat wajib sholat yang lain. Apa syarat wajib sholat Jumat? Kalau yang mau kita bahas syarat sah. Sekarang syarat wajib. Apa artinya syarat wajib? Kalau tidak terpenuhi syarat ini, berarti dia belum wajib sholat Jumat. Bukan sholat, belum wajib sholat Jumat. Artinya dia nggak wajib Jumatan. Pertama, Islam. Maka kalau orang non muslim tidak ada kewajiban Jumatan, kecuali kalau dia murtad, wal'iyadzubillah. Wal bulugh, baligh. Kalau belum baligh maka tidak wajib Jumatan. Tetapi kalau dia sholat, apakah sah Jumatannya? Sah. Anak umur 10 tahun, sholat Jumat, sah nggak Jumatannya? Sah. Tapi dia belum wajib Jumat. Wal aqlu, orang gila atau hilang akal, maka dia termasuk syarat wajib dan juga syarat sah. Karena orang gila kalau sholat tidak sah sholatnya,
Dan juga orang gila tidak wajib Jumatan. Merdeka. Apa itu merdeka? Bukan budak. Maka kalau budak tidak wajib sholat Jumat. Tetapi kalau budak Jumatan, apakah sah hukumnya? Sah. Laki-laki, berarti wanita tidak ada kewajiban sholat Jumat. Kalau mau Jumatan boleh tidak perempuan? Boleh. Dan juga Jumatannya sah. Orang yang sehat, berarti kalau orang yang sakit tidak terkena kewajiban Jumat. Tapi kalau tetap mau Jumatan, orang sakit Jumatannya sah. Wal iqamah. Nah, apa itu iqamah? Bukan qomat gini ya. Apa itu iqamah? Mukim. Mukim itu beda dengan mustautin. Mustautin adalah orang yang sudah menjadikan daerah tersebut tempat tinggal. Itu namanya mustautin. Kalau mukim, dia tinggal di situ tapi dia akan pulang kampung, itu mukim. Kamu di sini mukim apa mustautin? Mukim atau mustautin? Hilmi dari mana? Hilmi asalnya Hilmi? Hah? Temanggung. Hilmi di sini mukim atau mustautin? Kamu kalau pulang kemana nanti? Ke Temanggung. Maka kamu di sini mukim namanya, bukan mustautin. Nah, orang yang mukim itu terkena kewajiban Jumat. Tetapi nanti orang yang mukim tidak dihitung sebagai 40 syarat orang yang bisa menegakkan sholat Jumat. Nah. Oke, kita masuk ke syarat yang pertama, syarat sah, syarat wajib ya. Sholat Jumat itu antakuna kulluha fi waqti zuhri. Nah, Jumatan itu waktunya seperti waktu zuhur, dari tergelincirnya matahari sampai bayangan setinggi 2 kali lipat dibandingkan bayangan benda. Maksudnya adalah iqa'uha kulliha ay ma'a khutbataiha fi waqti zuhri, yaitu mengerjakan Jumatan seluruhnya, artinya bersama 2 khutbah. Jadi khutbah Jumat dan sholat 2 rakaat tersebut dikerjakan di waktu zuhur. Nggak boleh khutbahnya di waktu zuhur, sholatnya sudah selesai waktu zuhur. Nggak boleh. Jadi harus semuanya di waktu zuhur. Karena waktu sholat Jumat adalah seperti waktu sholat zuhur. Maka kalau Jumatan sholatnya jam 2 siang, boleh tidak? Ada nggak orang Jumatan jam 2 siang, Pak? Gak pernah ada saya ketemu. Tapi kalau ada jam 2 siang baru khutbah Jumat, baru sholat Jumat, apakah boleh? Boleh. Karena memang jam 2 itu masih zuhur. Fala yajuzu syuru'u fiha ma syakki fi baqai waqtiha. Enggak boleh kita mengerjakan Jumatan kalau kita ragu ini waktu Jumatan masih ada atau tidak. Sekarang ini ada 6 situasi. 3 sebelum melakukan sholat, 3 di tengah-tengah sholat. Yang pertama, kita belum sholat Jumat. Kita yakin kalau waktu zuhur sudah selesai. Kita belum Jumatan, tapi yakin waktu zuhur sudah selesai. Maka kita wajib sholat zuhur. Qadha apa ada? Qadha kan sudah selesai waktu zuhur. Qadha. Terus sekarang ke bawah dikit. Kemungkinan besar waktu zuhur sudah selesai. Tadi kan yakin itu level paling tinggi. Yang nomor 2, ghalabatudz dzan. Kemungkinan besar waktu zuhur sudah habis. Maka kewajiban kita adalah sholat zuhur. Tidak boleh Jumatan. Ini kita belum sholat loh ya. Kita baru mau sholat, tapi waktu sudah habis. Maka tidak boleh lagi Jumatan. Ganti zuhur. Yang ketiga, ragu-ragu. Ini udah keluar waktu atau belum? Nah, kita belum sholat. Udah keluar waktu atau belum? Maka hukumnya juga tidak boleh Jumatan. Jadi kalau kita belum sholat, yakin sudah keluar waktu, kemungkinan besar sudah keluar waktu, ragu-ragu sudah keluar waktu, hukumnya sama. Nggak boleh Jumatan, ganti zuhur. Itu yang pertama. Sekarang sudah sholat.
di tengah-tengah sholat, yakin waktu sudah bubar. Ketika bangkit rakaat kedua, wah, sudah masuk asar. Jadi rakaat pertama masih zuhur nih. Rakaat kedua sudah masuk waktu asar. Yakin. 100% yakin. Maka apa yang kita lakukan? Rubah menjadi zuhur. Nggak dibatalin, nggak, terusin. Jadi berarti karena kita pertama tadi masih Jumatan, masih zuhur, Jumatan. Pas rakaat kedua sudah masuk waktu asar. Maka nanti kita berapa rakaat sholatnya? 4. Jadinya zuhur. Langsung apa ya bahasanya? Auto zuhur. Nah itu. Nggak perlu lagi diniatkan, nggak perlu, kan sudah auto zuhur. Karena Jumatannya sudah tidak terpenuhi salah satu syaratnya. Lagi sholat, di tengah-tengah sholat, kemungkinan besar waktu sudah keluar, sama, ganti menjadi zuhur. Dan yang terakhir, sedang sholat, di tengah-tengah sholat ragu, ini waktunya masih zuhur atau sudah keluar atau sudah masuk asar, ragu-ragu. Di tengah-tengah sholat, maka kata ulama dihukumi waktunya belum habis. Al aslu baqa'i makana ala makana. Berarti boleh teruskan Jumatan. Tapi saya tidak pernah ya lihat orang Jumatan terlambat ya. Kalau sholat id terlambat ada. Maksudnya jam 8 baru bangun itu ada. Tapi kalau Jumatan orang sudah paham semua. Ketika jam 12 itu biasanya sudah di masjid. Fala yajuzu syuru'u fiha ma'asyakki fi baqa'i waqtiha. Enggak boleh kita memulai Jumatan dan kita ragu waktu zuhur masih tersisa atau tidak. Bahkan tidak sah. La yajuz wala tasih. Maka wa yuhrimuna bidzuhri wujuban. Maka diganti dengan salat zuhur wajib. Kalau waktunya sudah sempit dan tidak mungkin melaksanakan 2 khutbah dan 2 rakaat Jumat dengan standar minimal. Standar minimal khutbah apa? Cuman rukun ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya wassalatu wassalamu ala Rasulillah wasiat taqwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian apa? Doa, kemudian sholawat sudah tadi. Ya, sholawat, doa. Ya. Membaca ayat, kemudian doa. Kenapa? Yaitu wasiat takwa. Wasiat takwa. Ya, jadi kalau Jumatan hanya membaca rukun-rukunnya saja itu sudah sah. Nah, di sini maksudnya kalau waktu Jumatan tersisa 2 menit saja, tentu itu tidak bisa dilakukan khutbah dengan standar minimalis. Begitu pula tidak bisa Jumatan 2 rakaat dengan standar minimalis. Maka kalau tinggal 2 menit waktu zuhur, wajib kita menggantinya dengan sholat zuhur. Wajib. Tidak boleh kita Jumatan. Walau syakka fi baqaihi. Nah, kalau dia ragu-ragu, ini waktu zuhur masih tersisa apa tidak? Kemudian dia niatnya pakai ta'liq. Kalau waktu zuhur masih tersisa, maka saya niatkan Jumat. Tapi kalau nanti sudah habis, maka saya niatkan zuhur. Nah, ini digantung niatnya. Maka kata ulama Syafi'iyah seperti Imam Romli mengatakan tidak sah. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan, kata Imam Romli sah. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan tidak sah. Syarat yang kedua, antuqama fi khittatil balad. Al-ma'na anna tsani min syuruti sihhatil jum'ah antuqama fi khittati abniyati awtanil mujammi'ina walau min khashabin aw qasabin aw sa'afin. Jumatan itu harus dikerjakan di qaryah, desa atau kota atau kampung yang di situ sudah ada tempat tinggal yang tetap.
pemukiman tetap ya Ustadz, betul. Bukan nomaden. Meskipun bangunannya bukan dari dinding, meskipun terbuat dari kayu atau kosob bambu atau pelepah kurma. Kayak di kampung-kampung mana itu? Rumahnya itu tidak ada yang dari dinding, dari kayu-kayu. Desa-desa kecil gitu. Nah, di situ sudah disebut qaryah, maka bisa Jumatan di situ. Tapi kalau Jumatan di luar qaryah, di luar pemukiman, seperti orang yang tinggal nomaden seperti di Saudi Arabia atau di Arab itu kan ada yang tinggal di pinggir-pinggir kota, badui namanya. Mereka pakai tenda tinggalnya dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, maka bagi mereka tidak ada Jumatan. Maka kalau kalian naik gunung, kalian satu kelas misalnya ada satu angkatan. Kayak dulu saya waktu SMA itu ada namanya camping satu angkatan. Totalnya sekitar 100 dan kita camping di Tawangmangu. Kalau kita campingnya hari Jumat, kita wajib Jumatan tidak? Karena kita camping di hutan. Wajib Jumatan tidak? Tidak. Atau naik gunung. Kayak santri Ibnu Abbas naik gunung. Ketika di atas gunung Jumat siang. Apakah Jumatan di atas gunung? Tidak wajib Jumatan. Karena Jumatan dikerjakan di mana? Di dalam desa atau kota. Meskipun bangunannya terbuat dari kayu atau bambu atau yang sejenisnya. Falau lazama ahlul khiyam maudi'an minas sahra. Kalau ahlul khiyam, orang nomaden yang tinggalnya di tenda-tenda, mereka tinggal di padang sahara, tidak punya tempat tinggal tetap, maka lam tasih jum'ah fi tilkal khiyam. Tidak sah mereka bikin Jumatan, tidak sah. Kalau mereka mau Jumatan kemana? Iya, gabung ke desa sebelah yang terdekat. Karena kalau mereka di situ mau sholat, nggak boleh. Karena tidak disebut tempat tinggal pemukiman, qaryah atau kampung atau desa. Termasuk kamp pengungsian. Wallahu a'lam. Karena dari mana dalilnya? Dalilnya Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh orang-orang Badui yang tinggal di sekitar Madinah itu untuk Jumatan. Tidak pernah Nabi perintahkan. Maka mereka kalau mau Jumatan datang ke Madinah. Sehingga tidak boleh mengerjakan dan tidak sah. Tidak sah mengerjakan di luar pemukiman. Masjid pondok itu gimana, Zat? Nanti ada, Zat. Nah, ini yang saya bilang unik tadi, Zat. Taib. Jadi kalau mereka mendengar azan, mereka di luar pemukiman, dengar azan, maka mereka wajib mendatangi tempat tersebut. Kenapa? Apa ayatnya itu? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Terdengar suara azan, maka datangi. Jadi mereka sholatnya mendatangi kampung terdekat untuk sholat Jumat. Di mana, Pak? Di kapal. Ya, nah Jumatan itu tidak mesti di masjid. Ya, tidak disyaratkan di masjid. Tapi nanti apakah kantor itu bisa sah untuk Jumatan? Nah, kita lihat syarat berikutnya nanti. Termasuk masjid di pondok BW. Wa antusalla jama'atan anna tsalitsa min syuruti sihhatil jumu'ah antusalla raka'atul ula minha jama'ah. Jumatan mesti berjamaah, nggak pakai tawar-menawar. Dan hukum berjamaah dalam sholat Jumat fardu ain. Lihat ya, hukum berjamaahnya. Seperti apa hukum sholat zuhur? Fardu ain. Apa hukum berjamaah untuk sholat zuhur? Fardu kifayah menurut mazhab Syafi'i. Nah, kalau berjamaah dalam Jumatan fardu ain.
Dan ini ijma'. Nah, udah nggak pakai tawar-menawar lagi. Ijma' ulama. Maka kalau ada orang Jumatan sendirian, nggak berjamaah, nggak sah Jumatan. Harus berjamaah. Pertanyaan kedua adalah, berjamaahnya harus 2 rakaat, semuanya berjamaah, atau cukup 1 rakaat? Nah, antusalla rakaatul ula minha jamaah. Minimal 1 rakaat dapat berjamaah, setelah itu boleh dia sholat sendirian. Piye maksudnya? Falau sallu jama'atan fir raka'atil ula wa nawau mufaraqah fi tsaniyah wa atammu munfaridin sahhatil jumu'ah. Misal saya sholat Jumat, tadi ini Jumatan nih kita nih kan, Jumatan. Ketika imam bangkit rakaat kedua, saya langsung niat mufaraqah, niat sholat sendiri. Tidak lagi niat bergabung dengan imam. Saya boleh melanjutkan sholat 2 rakaat saja. Jumatannya sah apa enggak? Sah. Anwar ketawa-ketawa ya, berarti besok saya begitu Ya, kamu dapat pahalanya cuma 1 rakaat berarti. Ya. Di sini kan kita ketahui, kalau ada orang masbuk, imamnya sudah rakaat kedua, Pak. Jumatan masbuk. Imam posisinya rakaat kedua dalam posisi ruku. Dapat kita ruku. Nanti terusinnya 1 rakaat atau 2 rakaat, Pak? 1 rakaat. Kenapa? Minimal Jumatan itu berjamaah dapat dihitung Jumatan kalau minimal dapat 1 rakaat bersama imam. Nah, sekarang bedakan antara mendapatkan jamaah Jumat dengan jumlah peserta Jumatan. Fal jama'atu innama tushtaratu fi aulaha. Kalau berjamaah disebut sah Jumatannya minimal dapat 1 rakaat berjamaah bersama imam. Bi khilafil adad, beda dengan jumlah. Fala budda min dawamihi ila tamamiha. Kalau Jumatan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali minimal adalah 40 orang. 40 orang ini punya standar. Tidak sembarangan 40. Apa itu yang 40 syaratnya? Muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, mustautin. Coba ulang. Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, mustautin. Mustautin itu apa, Pak Nur? Mustautin itu orang yang memang sudah menjadikan tempat tersebut tempat tinggal dia. Pak Nur di mana sekarang kerjanya? Di Probolinggo. Di Probolinggo Pak Nur namanya mukim. Nah, di sini Pak Nur namanya mustautin. Saya sudah menjadikan Klaten rumah tempat tinggal saya. Maka saya orangnya mustautin. Bukan mukim. Karena mukim nanti kasusnya dia wajib Jumatan, tapi dia tidak dihitung menjadi 40 orang. Sehingga kalau gini, ada 40 orang. 1 bocil. 40 orang, Pak. 1 bocil. Umur 11 tahun. Bisa nggak Jumatan? Zuhur. 40 orang. 1 ibu-ibu. Nggak bisa Jumatan. Jadi harus 6 syaratnya tadi. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali ya. Supaya kita tidak aneh. Tapi kalau mau pendapat lain ada. Pendapat Hanafi. Minimal 3 orang makmum, 1 imam. Berarti 4. Berarti kalau di PW bisa. Kalau pakai Hanafi. Karena kalau di BW saya lihat itu jamaahnya antara 10-11. Ya era lockdown bisa. Bahkan
Ada pendapat yang lebih ringan lagi, bertiga. Dan itu sudah termasuk imam. Imam makmum 2. Sudah bisa Jumatan. Apa Pak? Karena di zaman Rasul dan para sahabat tidak pernah Jumatan di bawah 40 minimal. Sehingga itu yang dijadikan dalil oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Maka kalau kata guru saya itu di Yaman beberapa, bahkan di Indonesia juga ada beberapa yang ngomong ketika habis Jumatan dia ulang sholat zuhur. Pernah nggak dengar begitu? Ada orang Jumatan, habis Jumatan dia ulang sholat zuhur karena dia merasa di tempat ini banyak yang mukim bukan mustautin, seperti masjid-masjid kampus. Masjid kantor, Pak. Tapi ini pendapat mazhab Syafi'iyah Hambali ya. Tapi kalau jenengan, wow, susah banget ya. Silakan mau Jumatan, saya pakai pendapatnya Hanafi Ustaz. 4 orang aja udah cukup Ustaz. Atau 3 orang cukup. Maka tadi kalau jamaah 1 rakaat dapat bersama imam sudah bisa sah Jumatannya. Tapi kalau jumlah itu harus dari awal sholat sampai akhir. Nah, ini lihat nih, lucu nih. Falau batalat sholatu wahidin minhum. Ada 40 orang, 1 batal. 40 orang sholat, pas 40 Ustaz. 1 batal. Ini misalnya nih, 1 batal. Seperti kentut dia. Lagi tahiyat akhir tuh, kentut dia. Udah di ujung sholat ini. 40 pas, 1 batal. Ka'an ahdatsa qabla salamihi. Kentut sebelum salam, batal. Batalat sholatul jami'. Semua yang tadi 39 enggak sah Jumatannya. Kurang ajar ya. Batal alias wajib diulang. Nah, dari khutbah. Wa in kanu qad sallamu wa dhahabu ila buyutihim. Meskipun mereka sudah pulang ke rumah mereka. Jadi dicontohkan begini. Ini 40 sholat nih kan? 40 sholat. Semuanya assalamualaikum, assalamualaikum. Ada 1 orang yang dia belum salam, tapi dia berdoa. Pas tahiyat akhir doa. Kan doa boleh kan? Doa apa di tahiyat akhir? Ya doa dari fitnah dajjal dan seterusnya itu. Jadi orang udah salam semua nih, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada 1 orang yang tahiyatnya lama. Tahiyatulillah. Habis tahiyat baca doa, lama sekali. Yang lain udah bubar, udah makan di rumah, Masya Allah. Tahu-tahu ini orang ini sebelum salam kentut. Kentut, terus dia WA ke WhatsApp grup. Bro, ngapunten, tadi saya sebelum salam kentut. Ya Allah, 1 kampung yang 40 tadi batal semua sholatnya. Bukan dari khutbah, afwan. Ulang lagi sholat Jumatnya. Karena khutbahnya kan tadi sudah beres ya, selesai. Tapi sholatnya yang belum rampung. Nggih, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Makanya saya bilang, Bapak tenang saja, santai, karena memang ya melihat situasi mungkin susah, ya kita boleh memakai pendapat mazhab lain. Ya, tidak masalah. Maka kalau saya pribadi kalau dapat tugas khutbah Jumat ya datang. Tapi kalau tidak, saya lihat ini kurang dari 40, saya pilih masjid yang di tengah masyarakat supaya terpenuhi rukun mustautin tadi. Ya. Makanya ini ada teka-teki. Dari sini muncul teka-teki. Lana syakhsun ahdatsa fil masjid fa batalat sholatu man fil bait. Ada orang batal sholatnya, kentut tapi batal yang lain. Dia biang keroknya ini. Ya, biang kerok. Jadi kalau untuk jumlah sholat, jumlah orang itu harus lengkap dari awal sampai akhir, nggak boleh berkurang.
Berarti kan bisa kita kiaskan begini, 40 orang sholat lengkap sesuai syarat. Ketika rakaat kedua ada yang mati, wafat, sisa berapa berarti? Maka nggak bisa Jumatan, batal Jumatannya, ganti zuhur. Kenapa? Karena sampai akhir jumlah 40-nya tidak bertahan. Faham ilmi? Ini pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Kenapa? Syaratnya minimal 40 muslim balik, berakal, merdeka, laki-laki dan mustautin. Ayo. Yang keempat, wa an yakunu arba'ina ahraran dzukuran balighin mustautinin. Sudah kita bahas tadi, 40 orang itu diantaranya syaratnya adalah muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, baligh ya, dan mustautinin. Wal makna anna ar-rabi' min syuruti sihhatil jumu'ah kaunu musalliha arba'in. Harus 40 yang sesuai standar. Kalau 40 dua orangnya perempuan, maka yang terpenuhi cuma 38. Fa in naqasu fiha batalat, kurang jumlahnya maka sholatnya batal, maka otomatis menjadi zuhur. Wala yadurru tabatu'ul ma'mumina bil ihram ba'da ihramil imam bi syarti an yatamakkanu minal fatihah war ruku'i qabla irtifa'il imam an aqallihi wa illa lam tasih al jumu'ah. Ceritanya gini, saya kalau nerjemahin itu agak ribet. Saya jelaskan saja. Ceritanya gini, 40 orang lengkap sesuai syarat. Ya Anwar ya, dengerin Anwar. 40 orang lengkap. Imam takbir, Allahu Akbar. Makmumnya belum takbir. Makmumnya yang 39 belum takbir. Ngapain? Ya mungkin main HP atau apa. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Imam udah takbir Allahu Akbar, makmumnya belum langsung takbir tapi ngobrol dulu atau ngecek HP, WhatsApp gitu, boleh nggak? Boleh tapi makruh ya. Nah sekarang gini ceritanya, mereka belum takbir, imam udah takbir sendirian nih, imam sendirian takbir, makmumnya masih belum ada yang takbir misalnya. Terus imam sudah ruku, Allahu Akbar, makmum belum juga takbir. Makmumnya nakal ya Pak ya, belum takbir. Imam sudah mau i'tidal, baru dia Allahu Akbar makmumnya. Berarti rakaat pertama berjamaah apa tidak? Enggak, kenapa? Karena tidak mendapatkan minimal ruku. Berarti tidak sah Jumatannya. Shorat zuhuran, auto menjadi zuhur. Nah, lihat dari syarat yang pertama bisa bercabang-cabang ya Pak ya. Nah gitu. Wala yajibu ta'khuru ihrami man la tanaqidu bihim al-jumu'ah an ihrami man tanaqidu bihim kama fi tuhfah wan nihayah wal mughni khilafan lima fil i'ab wa syarhil manhaj. Ustaz, sekarang contohnya gini Ustaz. Ada 40 orang yang sah Jumatan dan ada 20 orang yang tidak disebut sah Jumatannya. Bukan nggak sah sih, tidak dimasukkan ke dalam 40 yang disebut sesuai standar. Boleh nggak yang 20 ini yang tidak sesuai standar takbir duluan? Dia yang takbir duluan baru yang 40. Boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Menurut syarah Tuhfah Ibnu Hajar, Nihayah itu yang nulis Imam Romli, dan Al-Mughni, Mughnil Muhtaj itu yang menulis Khatib Asy-Syirbini. Jadi nggak peduli mau yang takbir dulu orang yang tidak munaqid, yang tidak terhitung 40, atau yang duluan yang sah 40-nya. Maka tidak masalah, yang penting
terpenuhi minimal 40 orang sesuai standar. Khilafan lima fil i'ab, berbeda dengan pendapat yang dalam i'ab dan syarhul manhaj, yaitu Fathul Wahhab Syarah Manhajut Tullab karya Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi ini cabang penjelasan dari minimal 40 orang tersebut. Faedah. Nah, sekarang beliau menjelaskan bagaimana tipe-tipe orang dalam Jumatan. Qala fi Busyral Karim wa ghairihi, dalam kitab Busyral Karim. Ya, itu syarah yang cukup bagus dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah karya Al-Alamah Ba'ashin. Manusia dalam Jumatan terbagi menjadi 6 tipe. Pertama, man talzamuhu wa tanaqidu bihi wa tasihhu minhu. Wajib dia Jumatan dan Jumatan bisa ditegakkan, dihitung. Dan yang ketiga, sah Jumatannya. Siapa dia? Ya tadi, orang yang terpenuhi syarat wajib dan juga syarat munaqid. Dia wajib Jumatan, terhitung dalam 40 orang yang standar tadi, dan Jumatannya sah. Maka yang berkumpul padanya syarat wajib dan juga syarat yang munaqid. Yang kedua, dia tidak wajib Jumatan dan tidak bisa Jumatan ditegakkan, dilaksanakan dengannya, tetapi Jumatannya sah. Siapa? Musafir. Musafir wajib Jumatan nggak? Orang musafir nggak wajib. Tapi kalau mau Jumatan sah nggak? Sah. Tapi kalau ada 40 orang, satu musafir, bisa nggak Jumatan? Bisa nggak Pak? 40 orang, 39 lengkap syaratnya, satu musafir. Nggak bisa. Syafi'i. Betul Pak. Ada tambahannya. Menurut madzhab Syafi'i Hambali. Jadi dia nggak wajib. Dan tidak bisa ditegakkan Jumatan dengannya, tapi kalau Jumatan sah. Itu musafir, anak kecil, sobi, perempuan, waman lam yasma'an nida, dan orang yang tidak mendengar panggilan Jumatan karena jika dia berada di luar qaryah atau di luar Madinah. Yang ketiga, tidak wajib Jumatan dan dia masuk hitungan, alias bisa Jumatan dikerjakan, ditegakkan dengannya, tapi tidak sah. Ya, kepiye? Dia nggak wajib Jumatan, tapi kalau 40 orang masuk dia, sah, terhitung 40. Dan tapi tidak sah Jumatannya. Tidak sah, afwan, sah Jumatannya. Siapa dia? Orang sakit. Mohon maaf, Pak Rahnur Rahmat sakit pas Jumatan. Sedang di sini kebetulan. Di sini 39 orang, belum lengkap. Pak Nur Rahmat datang. Tek 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 tek. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pas 40. Bisa Jumatan? Bisa. Tapi Pak Nur boleh nggak, wajib nggak Jumatan? Nggak wajib. Lagi sakit. Tapi karena kita cuma 39 orang nih, ditelepon. Pak Nur bisa nggak datang Pak Nur? Ustaz pas telepon, Pak Nur ini kurang nih. Kurang kita nih, kalau nggak Jumatan nih. Telepon Pak Nur. Nggih Ustaz, saya datang. Datang Pak Nur dengan kereta, dengan kursi rodanya. Salat. Wah, alhamdulillah. Pas 40 nih. Sah Jumatannya. Meskipun Pak Nur awalnya tidak wajib Jumatan. Yang keempat, wajib Jumatan, tidak sah dan tidak bisa dikerjakan Jumatan. Siapa dia? Murtad. Orang murtad wajib Jumatan. Loh kan dia murtad, kafir tad. Murtad beda dengan kafir asli. Kalau kafir asli ya dari awal memang belum masuk Islam. Kalau murtad itu hukumnya berbeda. Dia kena kewajiban sholat, nanti setelah balik masuk Islam wajib mengqadha sholatnya. Ustaz dia murtad 2 tahun tad. Qadha sholatnya? Qadha.
Terakhir nih ya, nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5, wajib Jumatan, kemudian sah dia kalau mengerjakan, tapi tidak bisa dikerjakan Jumatan. Siapa? Orang mukim. Ya Pak Nur di Probolinggo. 40 orang masjidnya, satu diantaranya Pak Nur. Tapi sah nggak Jumatannya kalau mau sholat Jumatan? Sah. Tapi karena Pak Nur mukim, bukan mustautin, maka Pak di situ nggak bisa, nggak kehitung dari 40 orang yang bisa Jumatan. Yang nomor 6 terakhir, tidak wajib Jumatan, tidak bisa dihitung sebagai 40 orang yang sah Jumatan, dan tidak sah juga dia kalau mengerjakan. Siapa dia? Orang gila dan kafir asli. Beda dengan murtad tadi ya. Kalau murtad dia wajib Jumatan, tapi kalau kafir asli tidak wajib Jumatan. Syarat yang kelima dan keenam kita akan bahas pekan depan insya Allah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Sudah bel juga dari tadi ya. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.